Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan sukacita-Mu Tuhan, dan hikmat-Mu sendiri yang menuntun dalam pikiran kami, agar setiap apa yang kami lakukan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya memilihkan bacaan kita pada saat ini dari Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 yang demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memperhatikan ada kalimat yang menurut saya Rasul Paulus mengajak agar kita mengalami hidup yang sungguh-sungguh berada dan berdasar dengan dan di dalam kasih, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bersama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang berkarya di dunia ini, dan juga dengan seluruh sabdanya ataupun apa yang terjadi pada dirinya, semuanya lengkap menunjukkan bagaimana cinta kasih itu diperagakan dengan sempurna. Contoh-contoh nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kuasa-kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, segala janji dan berkat ilahi yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus, membuat kita mengalami hidup yang berkelimpahan juga dalam pengharapan kita, karena kita memiliki Tuhan yang demikian besar yang mengasihi manusia. Kita bersama di dalam hidup ini seperti dituntun oleh kuasa untuk kita jalani agar hidup ini menjadi lebih nyaman, lebih indah, dan tentu saja menjadi lebih diberkati. Karena apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, semuanya itu hal di mana kita belajar tentang kasih, tentang mau memberi hati untuk sesama kita, dan bagaimana kasih itu sungguh-sungguh dinampakkan dengan jelas melalui cara hidup Yesus. Kalau kita diajak untuk bisa berakar dan berdasar di dalam kasih, itu berarti pilihan sikap hidup kita tidak lain memancarkan kasih. Dan kasih itu luas sekali.
sangat dalam, sangat besar, dan sangat indah tentunya. Kasih itu membuat manusia bermartabat. Kasih itu membuat manusia merengkuh sesamanya tanpa pandang bulu. Kasih itu membuat manusia sadar diri bahwa dirinya akan kembali kepada yang empunya kehidupan. Dan bagaimana prestasi iman kita setiap hari, atau perilaku kita setiap hari. Adakah kita sungguh-sungguh memancarkan hidup yang berakar dan berdasar di dalam kasih? Itu tentu kalau kita sering mengalami relasi dengan Tuhan. Jika kita sering mengalami Tuhan selalu menyapa dan kita juga menyapa. Misalnya contoh kecil, kita setiap pagi itu bangun tidur berdoa apa tidak? Lantas jika mau tidur, kita berdoa apa tidak? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari hal seperti itu akan nampak kok. Relasi antara kita dengan Tuhan itu nampak. Bagaimana tanggung jawab kita menjaga mulut kita, menjaga pikiran kita. Kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, mengenal Tuhan Allah, mengenal Tuhan Yesus, tapi ucapan-ucapan bibir kita melukai sesama kita. Kita mengaku rajin ke gereja, tapi kita kerap kali mencela gereja, mencela kepemimpinan, mencela apapun itu. Bisa terjadi dalam hidup kita. Karena bisa jadi bahwa relasi kita dengan Tuhan minim. Oleh karena itu, kapan kita berakar dan berdasar di dalam kasih? Mari kita ubah. Tidak ada pilihan lain. Jika kita mengaku Kristen, harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan itu diterangi oleh Kristus sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengarkan pada saat ini membuat kami benar-benar sadar bahwa selama ini kami seringkali keliru dalam sikap hidup dan relasi kami dengan Tuhan. Maka melalui perenungan ini Tuhan kembalikan kami menjadi milik-Mu, ciptaan-Mu yang indah. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.